Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar kami? Antusias, just do it, yes, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selamat datang di GB Keluarga Allah Blessing Gading Pantangi di jam ibadah yang pertama yaitu jam 9 pagi. Kita punya moto yaitu diterima apa adanya dan dipulihkan oleh kasih Kristus. Sebab hanya dialah yang menerima kita apa adanya dan hanya dialah yang dapat memulihkan kasih dengan kasihnya. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu ya, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum saya masuk, saya mau mengucapkan selamat gitu ya. Karena minggu lalu saya tidak hadir di tempat ini. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah melewati kelas SPS. Dan saya berdoa tidak hanya sekedar lulus dan mendapatkan pengetahuan. Tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab di luar sana orang yang tidak mengenal Injil, orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, Alkitab mengatakan sangat kasihan Bapak Ibu. Dan tugas kita lah untuk memberitakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya, khotbah seri saya yaitu dari kitab Maleaki Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum atau tidak mendengarkan secara full, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube gitu ya. Saya membahas dari Maleaki 1, Maleaki 2, lalu Maleaki 3 dan sekarang saya akan membahas mulai dari ayat yang ke-6. Nah sebelum saya masuk Bapak Ibu, saya akan review sedikit. Minggu yang pertama bulan lalu saya memberikan tema yaitu anugerah memberikan sebuah kepastian. Nah Bapak Ibu, kondisi Maleaki ini Bapak Ibu, bangsa Israel sudah keluar dari masa pembuangan gitu ya. Udah membangun bait Allah, seharusnya kehidupannya jauh lebih baik daripada di pembuangan. Tetapi mereka mengorbankan hal-hal yang cacat gitu ya. Jadi mereka memberikan korban bakaran yang buta, yang cacat. Dan itu tidak mengharumkan nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah gambaran, Kristus adalah gambaran dari korban yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bahwa anugerah memberikan kesetiaan. Rupanya Bapak Ibu, bangsa Israel udah tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel menanyakan, Tuhan apakah engkau masih menyertai aku? Kenapa Bapak Ibu? Karena orang luar yang tidak percaya Tuhan itu jauh lebih diberkati daripada orang Israel. Ya kan, sehingga mereka mulai mempertanyakan. Tapi satu hal, dia tetap Tuhan yang setia, yang selalu menyertai setiap umatnya. Yang setuju katakan amin. Lalu minggu keempat kalau nggak salah bulan lalu saya membahas mengenai anugerah yang memberikan pemulihan. Nah hari ini Bapak Ibu saya akan bahas Maleaki 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya ini ayat yang paling ditakuti jemaat Bapak Ibu ya. Karena akan menyinggung yang namanya perpuluhan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi apakah ini maknanya benar-benar mengenai perpuluhan? Yuk sama-sama kita baca. Maleaki 3 ayat yang ke-6 saya baca. Ayat ke-7 Bapak Ibu baca, nanti ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Yang siap membaca katakan amin. Saya belum mendengar suaranya. Yang percaya katakan heeh. Oke, Maleaki 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7, 2, 3. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9, 2, 3. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, 2, 3.
Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, saya tiba-tiba ingat karena Bapak Ibu membaca dengan suara yang pelan, saya harus tanya, apakah Bapak Ibu kedinginan? Hah? Aman? Ada yang bilang panas, mau ditambahin? Tidak ya, semuanya aman ya? Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini saya kasih tema adalah bahwa anugerah yang memberikan kepercayaan. Grace that give us trust. Sama-sama katakan kepercayaan. Nah saya buka seperti ini. Pernah nggak Bapak Ibu bermain handphone gitu ya. Jadi di saat Bapak Ibu kerja, tolong next ya. Bapak Ibu kerja seret, tapi Bapak Ibu pengen tahu, aduh hari ini sekarang jam berapa ya? Akhirnya Bapak Ibu buka handphone nih. Ya, setelah buka handphone Bapak Ibu lihat jam, set nggak sengaja kebuka. Nah, setelah kebuka mulai lihat apa yang pertama? WhatsApp dulu. Betul ya? Bapak Ibu buka WhatsApp, lalu buka yang namanya Instagram. Lalu buka story, lalu buka YouTube. Yang paling ke belakang biasanya buka TikTok. Setelah buka TikTok ditutup, plek. Terus kita mikir, mang buka handphone kate lapo yo. Ada yang pernah seperti itu? Ya, saya pernah Bapak Ibu nggak bisa tidur malam gitu ya. Saya ngelebak. Do you understand ngelebak? Nah itu hanya orang Surabaya sih ngeruh Bapak Ibu ya. Ya, saya bingung ke kanan, ke kiri nggak bisa tidur. Saya pengen tahu sekarang jam berapa sih gitu loh ya. Setelah saya melihat handphone saya, langsung saya buka jam. Bahkan saya nggak lihat jamnya, saya langsung lihat apa yang ada di handphone saya. Ada yang pernah mengalami? Pengakuan adalah awal pemulihan. Gitu ya. Ya, semua pasti pernah mengalami Bapak Ibu. Padahal tujuan kita harusnya hanyalah membuka handphone untuk melihat jam. Tetapi justru yang paling kita lupakan yang pertama adalah jamnya. Bukankah kekristenan sama halnya dengan ini? Perhatikan baik-baik. Pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendengarkan khotbah. Saya percaya Bapak Ibu diberikan yang namanya keselamatan. Yang setuju katakan amin. Lalu Bapak Ibu menerima Yesus, Bapak Ibu bernazar, Tuhan aku mau menjadi serupa dengan Engkau, betul? Tuhan aku mau bertumbuh, aku mau belajar kebenaran firman-Mu supaya aku dekat dengan Engkau dan aku mengenal kehendak-Mu. Yang setuju katakan amin. Tetapi di dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu banyak distraksi sehingga Bapak Ibu tidak memfokuskan kepada tujuannya tetapi fokus kepada berkatnya. Fokus kepada kesembuhannya. Fokus kepada apalagi Bapak Ibu ya, duitnya gitu ya. Ya, padahal Bapak Ibu Tuhan menjanjikan yang namanya keselamatan. Ya setuju katakan amin. Bukankah ini sama Bapak Ibu? Kadang kita hanya fokus hal yang paling sederhana melihat jam. Tetapi karena banyaknya godaan-godaan yang terjadi. Sehingga kita gagal fokus. Halo? Karena itu Bapak Ibu ada sebuah pesan yang mau saya beritahu. Maleakhi 3 ayat 6. Meskipun manusia tidak setia. Meskipun manusia gagal fokus. Maleakhi 3 ayat 6, 2, 3. Bahwasannya apa? Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kesetiaan Tuhan bukan tergantung dengan kesetiaan manusia. Karena itu minggu ketiga saya membedakan promise dan covenant itu beda. Kalau perjanjian saya berjanji dengan Ko Yudi ya ada kedua pihak betul ya. Kalau Ko Yudi tidak mentaati maka perjanjian dianggap batal. Tetapi kalau covenant berbeda, covenant berpaku kepada satu orang. Meskipun Ko Yudi tidak setia, saya tetap setia. Amin. Masalahnya manusia tidak bisa membuat covenant. Hari ini saya ada sebuah kabar gembira. Kristuslah yang memiliki perjanjian itu. Di saat dia berkata, aduh bangsa Israel kenapa engkau enggak setia? Aku udah membebaskan engkau dari Mesir. Engkau minta raja-raja, aku kasih raja Bapak Ibu. Lalu aku memberikan pujian. Di pembuangan aku pun tetap menyertai engkau. Bahkan setelah engkau bebas dari pembuangan. Mengapa engkau enggak setia? Tetapi aku Tuhan tetap setia. Aku ngotot kau ono tepuk tangan. Tepuk tangan yang melempem mana Bapak Ibu? Halo, amin.
Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau sedang menghadapi sebuah masalah ujian dalam kehidupanmu. Dan apapun yang engkau hadapi, baik ekonomi, baik sakit, baik keluarga. Satu hal Bapak Ibu, Dia Tuhan yang setia. Jangan engkau meninggalkan Dia. Dia tetap setia sampai selama-lamanya Dia setia. Yuk kita baca Bapak Ibu 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Next, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya mau beritahu, banyak orang hanya berhenti di sini. Betul-betul. Tenang Bapak Ibu yang memiliki masalah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wes gitu toh. Saya mau beritahu, hal yang terpenting justru adalah setelahnya. 2, 3. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan bukan hanya itu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia. Kalau Allah tidak setia, percayalah Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang tidak akan pernah engkau bisa lampaui. Tapi karena Allah setia, karena Allah memelihara, karena Allah memberikan hikmat, karena Allah mati di atas kayu salib untuk setiap kita, maka pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Sebab Dia Tuhan yang setia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Bapak Ibu, saya tahu keadaan ekonomi Bapak Ibu. Ya, cici saya, cici Lili ya buka toko di Pasar Ratum yang bawah ya, itu setannya dikecilkan gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kosnya tinggi. Lalu daya beli kecil. Ya kan? Nah akhirnya diperkecil supaya apa? Supaya ya paling enggak bisa profit, betul-betul ya. Ya, nah padahal setan di sebelah-sebelahnya itu kosong. Ya ada feedback sedikit, itu kosong Bapak Ibu. Ya kan? Nah kalau kosong kan harusnya mall itu suka kalau penuh. Enggak, malah disuruh motong. Akhirnya apa? Pak Mulia dan Cik Lili mulai dan sebagainya. Itu pun Bapak Ibu daya beli sedikit. Kalau Bapak Ibu ngelihat, Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu banyak toko-toko tutup. Banyak perusahaan gulung tikar. Ya, ini cuman supaya Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu nggak Samsung? Tahu ya? Hari ini tutup Bapak Ibu. Tahu nggak? Lihat berita nggak? Hari ini tutup Samsung. Soalnya hari Minggu, Senin buka Bapak Ibu. Saya nggak tegang gitu loh Bapak Ibu ya. Saya nggak tegang Bapak Ibu ya. Lah ya apa? Mosok pastor kuat bang ini. Ya sekali-kali kan guyon Bapak Ibu ya. Supaya fokus Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu ya dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan selalu memberikan kepastian. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah gini kan tepuk tangan semua. Tadi gak ada yang tepuk tangan Bapak Ibu. Next tolong saya kasih quotes Bapak Ibu ya. Ya. Iman yang dewasa tidak dibangun di atas keadaan yang berubah-ubah. Betul? Bapak Ibu kalau mau tahu sesuatu yang pasti berubah, itu yang namanya perubahan. Betul ya? Ya, tetapi iman yang dewasa dibangun di atas karakter Allah yang tidak pernah berubah. Sekali lagi tapi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Poin yang pertama Bapak Ibu, ya, yaitu kembali percaya. Sama-sama katakan kembali percaya. Lebih keras lagi kembali percaya. Oke, saya bacakan ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, sejak zaman kapan? Nenek moyangmu, ket bien, gitu ya, orang Jawa ngomong. Dari dulu ya, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara. Nah kalau kita melihat ayat 6, ya Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan yang tidak berubah. Tapi kamu ini loh umatku, kamu itu berubah terus. Halo, kamu tidak memegang ketetapanku dan tidak memelihara. Hari ini ayo umatku kembalilah. Loh kok iki ayatnya? Oh ya, yaitu kembalilah
kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Ada sebuah ajakan Bapak Ibu, yuk kembali kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, kembalilah kepada Tuhan. Pertobatan itu bukan sekali seumur hidup. Baptis sekali seumur hidup. Ya, pertobatan bukan sekali seumur hidup. Pertobatan itu setiap saat. Sama-sama katakan setiap saat. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Nah ini Bapak Ibu, pola Maleaki keluar lagi. Firman Tuhan semesta alam 2, 3. Tetapi kamu berkata apa? Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Tuhan ngomong kembali ombe aku po. Ojo koyok nenek moyangmu. Lah kan aku udah di gereja. Halo, kitab Maleaki ini Bapak Ibu, ya bait Allah sudah dibangun loh. Bait Allah sudah jadi. Siapa yang bangun? Ya Israel. Berarti keadaan ekonomi lumayan kan Bapak Ibu, bisa bangun kok. Halo, masih memberikan korban, masih membaca firman, masih mendengarkan firman. Tetapi mereka berkata, dengan cara bagaimanakah kita harus kembali. Hati-hati Bapak Ibu. Next, kedekatan dengan aktivitas rohani tidak selalu berarti kedekatan dengan Tuhan. Betul atau betul? Dan herannya Bapak Ibu, saya belum ngomong apa-apa dengan Pak Bin. Tadi kita udah bahas di bawah Bapak Ibu. Ya mengenai ini. Banyak orang aktivitasnya banyak. Banyak orang dipanggil pelayan di mana-mana. Tapi dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah hubungan pribadi. Yang setuju katakan amin. Oh di sini enggak ada. Di sono. Info nih yang di sono jalan-jalan nang kenjeran, Kak Wani yang ngomong nang kene Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu kita bisa hadir secara fisik. Tetapi hati kita hadir di tempat lain. Oma-oma, Kak Wani nonton aku Bapak Ibu. Ya. Kita beribadah. Wah. Mari ini mulai nang pasar atom enak. Oh enggak aku nonton oma-oma sing nang kono kok gak nonton sing nang kene majos. Amin. Aminmu melempem. Halo. Kita bisa bernyanyi. Haleluya. Tadi siapa ya? Jeremy, tepuk tangan buat Jeremy dong yang hari ini pimpin pujian. Ya dia baru belajar Bapak Ibu tapi luar biasa. Datanglah dan bertata. Wah tapi orang yang ngomong datanglah dan. Komperku wis mati durung. Waduh anakku keri nang omah rek. Ya opo iki. Halo. Ya. Kita bisa berdoa Tuhan sekali Yesus tetaplah Yesus. Aduh sesuk aku bayar ya opo yo. Kita bisa membaca Alkitab, kita merenungkan. Tetapi kita ngomong gak mungkin lah. Kalau keadaanku mah gak mungkin. Iku kan bien, sekarang gak iso. Hati-hati Bapak Ibu, yang paling berbahaya adalah dekat dengan aktivitas rohani. Tetapi jauh dari Tuhan. Aktivitas rohani bisa dilakukan tanpa hati. Betul-betul. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita mau puji-pujian, kita mau melayani Tuhan. Tanpa hati bisa. Halo. Tetapi kedekatan dengan Tuhan perlu hati yang diperbaharui. Yang setuju katakan amin. Halo, yang setuju katakan haleluya. Nah perhatikan ini sekarang. Masalah terbesar Israel bukan keadaan mereka. Karena keadaan mereka jauh lebih baik daripada masa pembuangan. Sekali lagi ya, masalah terbesar Israel bukan keadaan mereka. Mereka bisa membangun bait Allah, tadi udah saya katakan. Mereka bisa ibadah dengan berjalan dengan baik. Mereka bisa memberikan korban, meskipun korbannya yang cacat berarti kan uang ada. Betul ya? Lalu apa? Mereka hidup rohani tetap berlangsung. Tapi masalah terbesar mereka adalah hati mereka telah jauh daripada Tuhan. Mereka ragu akan kasih Tuhan. Mereka ragu akan Tuhan memberikan kepastian. Bahkan ayat pasal 3 ini berbicara bahwa mereka lupa dan mereka takut Tuhan tidak memelihara mereka. Dan saya mau beritahu sebuah kabar sekali lagi Bapak Ibu. Sebab aku Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah apapun keadaannya. Dia tidak pernah berubah. Dan hari ini Tuhan juga menanyakan kepada kita, kembalilah kepadaku. Amin.
Kembalilah, percaya kepada Tuhan seutuhnya. Dr. Jonathan David berkata seperti ini. Ketika engkau tetap berdoa dan memuji Tuhan, sehingga fokusmu tidak lagi pada penderitaan dan rasa sakit, melainkan kepada Allah, saat itulah mujizat mulai bekerja. Amin. Ya, apapun keadaanmu, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu, di Tunjungan Plaza dulu, wah istri saya belum WL Bapak Ibu, yang WL saya. ya, di Tunjungan Plaza lantai 5, TP 4 lantai 5, sebelahnya Celebrity Fitness. Ya, kita ibadah 6 kali ya, 6 kali Bapak Ibu. Kondisi saya diare. Do you understand diare? Ya, saya pernah ngomong di sini kalau nggak salah Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya bilang, Pak aku sakit perut. Papa saya cuma bilang, ya kalau kamu sakit tetap sakit. Ya, tetapi kalau kamu fokus kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya kan saya bilang, amin. Tapi mules. Sakit apapun, jangan pernah tunjukkan mukamu sakit. Ngono Pak, ya apa Pak? Oke, bersama Yesus lakukan. Yang percaya katakan amin. Pendeta maju, saya ke toilet Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu, istri saya tahu nggak salah, masih pacaran dulu Bapak Ibu ya. Ya ke toilet, setelah ke toilet datang Bapak Ibu, langsung lanjut ibadah kedua. WL lagi Bapak Ibu, mencolot gak? Mencolot Bapak Ibu, aku dilihat mencolot brodolai Bapak Ibu. Ya kan, mencolot, wow nyanyi Bapak Ibu. Setelah nyanyi amin, pendeta maju Bapak Ibu, saya langsung ke toilet Bapak Ibu. Sampai 6 kali ibadah. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu, di saat saya WL 6 kali ibadah dalam keadaan di hari, saya sadar itu bukan saya, itu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu belajar sesuatu, amin. Yang pertama adalah kembali percaya. Yang kedua yaitu belajar percaya. Kembali tok gak cukup. Gitu ya. Harus belajar, sama-sama katakan belajar. Nah ini seru nih, Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh enggak Bapak Ibu? Ya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mereka juga enggak sadar bahwa mereka sudah menipu Allah. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maliaki 3 ayat 9 sampai 10. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Lalu ayat 10 berkata, yuk sama-sama kita baca ya. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Semua yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini hal yang sangat unik. Banyak pembicara langsung potong ayat ini dikhotbahkan, betul ya? Ya, padahal maknanya tidak sedangkal itu Bapak Ibu. Dari awal kitab Maleaki konsepnya adalah bahwa bangsa Israel itu sudah tidak memiliki hati di hadapan Tuhan. Harusnya kita bisa melihat Maleaki 3, sebenarnya Israel juga masih tidak memiliki hati kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat konsep dari Maleaki 1, Maleaki 2, Maleaki 3, tidak pernah membahas persembahan dan perpuluhan. Baru Maleaki 3 membahas mengenai persembahan dan perpuluhan. Betul-betul. Maleaki 1 membahas mengenai apa? Korban yang cacat. Halo? Berarti kan Maleaki 3 ini juga harus melihat dari Maleaki 1. Karena Maleaki 3 tidak akan pernah ada Maleaki 3 kalau tanpa Maleaki 1. Nah karena itu kalau baca Alkitab, ojo sak potong. Harus lengkap. Nah apa sih persembahan persepuluhan? Saya beritahu. Persembahan persepuluhan dalam imamat Bapak Ibu ya itu adalah memberikan hasil ya bangsa Israel memberikan hasil bukti kepercayaan kepada Tuhan. Bukti bahwa segala sesuatu yang saya miliki milik Tuhan atau berasal daripada Tuhan. Berbeda dengan korban bakaran. Kalau korban bakaran harus dibakar sampai habis. Kalau persembahan harus diberikan.
persembahan biasanya berhubungan dengan hasil tanah. Gandum, biji-bijian, emas, perak. Tidak ada hubungannya dengan ternak. Nah, ada satu ayat Bapak Ibu, Imamat 27 ayat 32 ya. Kalau ada memiliki banyak domba dalam hitungan ke-10, jadi tongkat gembala itu diginikan gitu ya. Lalu ada domba lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di stop. Itu dipersembahkan sebagai persembahan perpuluhan. Paham sampai sini? Gak ngerti? Ulang dari awal loh aku Bapak Ibu, lagi ngomong Bapak Ibu. Ya, nah lalu kalau Bapak Ibu baca ayat ke-33-nya, apapun keadaan ternakmu yang ke-10 itu harus diberikan kepada Tuhan. Jadi korban bakaran harus sempurna, persembahan harus yang ke-10. Ojo nih campur Bapak Ibu. Sampai sini paham? Nah, apa yang mau dimaksudkan ini Bapak Ibu? Rupanya bangsa Israel sudah tidak percaya bahwa Tuhan menyertai Israel. Karena itu Bapak Ibu, ayat yang ke-8 berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Wah, Bible study ini angel ngantuk kabeh Bapak Ibu ya. Ya, biasanya saya dibaca itu ayat 10 Bapak Ibu. Ya, aku membukakan tingkap-tingkap langit mengucurkan berkat dan sebagainya. Ya kan? Nah Bapak Ibu ini bukan hal itu. Kalau kita hanya memberikan persembahan, saya percaya 100% Bapak Ibu pun memberikan persembahan. Betul? Ya, kalau hanya sekitar 1/10, saya yakin banyak dari Bapak Ibu juga pernah memberikan 1/10. Tapi apa sih yang Tuhan mau lihat Bapak Ibu? Bukan masalah uang, tapi rasa aman. Karena manusia berpikir kalau aku punya uang banyak, aku aman. Betul? Kalau aku berikan uangku, aku merasa tidak aman. Yang Tuhan cari bukan uang, tapi bagaimana kau bersandar kepada Sang Pencipta. Intinya ngono ae Bapak Ibu. Loh Pak, berarti saya gak usah kasih persepuluhan. Sekali lagi Bapak Ibu, persepuluhan adalah tanda kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Rasa aman yang kita pegang seringkali membuat kita sulit percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Lihat Bapak Ibu ya, apa yang bangsa Israel pikirkan. Tuhan, kami lebih percaya apa yang ada di tangan kami daripada Engkau. Duit. Siapa di sini ini tanggal berapa sih? Tanggal 9. Pantas mukanya bercahaya Bapak Ibu. Ya kan? Kok lewis tanggal 30. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku tak mampu Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan. Bukan tentang itu. Persepuluhan itu bukan 1 bulan sekali. Saya mau beritahu. Persepuluhan itu setiap saat. Halo, bukan persepuluhan hanya tentang uang, tetapi tentang kehidupan. Sehingga engkau katakan, Tuhan aku tahu keadaan gak menentu. Tapi aku tahu bahwa rasa aman hanya bersama dengan engkau. Hanya dekat Allah saja aku preketek. Kan Pak Gem biasa gitu kan ya? Ya kan? Betul ya? Ya kan aku niru Pak Gem Bapak Ibu ya. Kalau saya gak berani Bapak Ibu ya. Ya, katanya hanya dekat saja aku tenang. Tapi di saat kita mengalami sebuah masalah ekonomi yang besar. Tuhan aku gak tenang, gak iso turu. Tuhan aku stres, Tuhan ya apa iki Tuhan. Tuhan ya apa aku golek utangan yang sapa maneh. Tuhan pinjolku wis limit kabeh, kartu kreditku wis hilang. Tuhan ya apa Tuhan. Anakku, putuku, mantuku, cucuku wis gak gelem minjemi aku maneh. Ya apa Tuhan. Jari ini hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar ya? Masuk akal gak? Kalau kita melihat dari Maleakhi 1, masalah hati, Maleakhi 2, masalah hati. Berarti Maleakhi 3 dan Maleakhi 4 juga masalah hati. Halo.
Banyak nggak orang, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya tantang Bapak Ibu ya, saya berani. Banyak nggak orang ngasih persembahan berpuluhan tapi tidak menerima terobosan? Ayo fakta Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Kenapa? Bukan tentang memberi persembahan. Dia memberi supaya aku diberkati. Salah, kita memberi karena dia sudah memberkati kita. Kita memberi persembahan karena dia begitu sayang dengan kita. Kita memberikan berpuluhan bukan supaya aku, supaya Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Yang percaya katakan amin. Sorry Bapak Ibu ya, agak emosi dikit. Ada damai sejahtera? Ya, kasih salam kanan kiri, katakan, yuk hanya dekat Allah saja, aku tenang. Itu cara supaya pendeta bisa nafas Bapak Ibu ya. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Ya, Tuhan berkata, ujilah aku. Ujilah aku. Ini bukan berarti, berarti nyobai Tuhan. Bukan. Percayalah kepadaku. Belajarlah percaya kepadaku. Oh Bapak Ibu, saya dulu itu pernah kerja Bapak Ibu. Ya, gini-gini dulu saya juga pengusaha Bapak Ibu. Bukan culun gini saya pernah kerja Bapak Ibu. Ya, Ko Yudi tahu, istri saya tahu. Saya itu dulu setiap hari Senin ya. Senin itu saya naik pesawat. Ke Banjarmasin, ke Samarinda, ke Singkawang ya paling jauh ya, Singkawang, ke Balikpapan. Lalu Jumat saya pulang. Ya, Sabtu sama istri, Minggu gereja, Senin berangkat lagi. Ya, cece saya itu bilang kayak gini, waduh Yosua rek naik pesawat kayak naik taksi gitu. Karena rutin gitu ya. Ya, saya pernah ketinggalan pesawat, saya pernah dan sebagainya saya pernah gitu ya. Nah, saya berusaha mengejar. Ya, sampai akhirnya karena kerjaan begitu banyak, saya Minggu ya saya tinggalkan. Minggu 3 kali ibadah, 3 hari dulu. Ya, 3 kali ibadah, saya datang cuman yang paling pagi, yang kedua saya tinggal. Padahal dulu ya saya udah berkomitmen, ya Tuhan pakai aku. Nah, ini kan fokusnya udah berubah. Tuhan pakai aku Tuhan, aku mau menjadi serupa dengan banyak distraksi. Distraksi paling akeh apa? Duit. Ya kan? Wah, saya kerja. Akhirnya hari Minggu saya tinggalkan Bapak Ibu. Ya, saya tinggalkan. Ya, saya milih bekerja, saya milih ketemu orang, saya milih ketemu klien dan sebagainya. Dan apa yang saya beritahu Bapak Ibu? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Real, tanya istri saya. Tapi sampai satu titik, papa saya bilang, Yos, kembali kepada Tuhan. Loh, aku kan mesti ke gereja. Loh bener toh, kan bodoh Bapak Ibu ya. Aku harus ke gereja. Kembali kepada Tuhan, seperti komitmen awal. Oke, saya kembali kepada Tuhan. Seketika Bapak Ibu, Tuhan promosikan saya. Bahkan di saat saya dipromosikan, tahu effort ya, usaha saya jauh lebih sedikit daripada yang sebelum-sebelumnya. Minggu Rabu kamu ikut Bapak? Ya kan? Bahwa usaha kita sehebat-hebatnya kita. Saya mau beritahu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Belajar sesuatu hari ini. Amin. Yang terakhir. Kasih salam kanan kiri, katakan puji Tuhan yang terakhir. Yang pertama apa? Kembali percaya. Yang kedua, belajar percaya. Enak toh, gampang toh ya kan. Yang ketiga apa? Tetap percaya. Yuk kita lihat Bapak Ibu ya. Maliaki 3 ayat 11 sampai dengan 12. Aku akan menghardik bagimu. Wah ini Bapak Ibu ya. Belalang pelahap supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu 2, 3. Berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata Bapak Ibu, dalam kitab Maliaki 3:11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Nah belalang pelahap itu biasa, kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, itu yang menghancurkan. Sama-sama kata menghancurkan. Menghancurkan hasil panen dan sebagainya. Nah saya mau tanya Bapak Ibu. Ya, belalang itu bisa diatur gak? Menungso iso ngatur belalang gak?
Dulu kecil Bapak Ibu, saya pernah dikudoya sama papa saya. Saya nggak tahu ya zaman sekarang masih ada nggak ya, belalang diambil, terus ngomong apa? Nah, Yosua lek turu koyo opo? Ya, tadi ngono to ya. Ya, ya itu bener gak ya? Zaman dulu, ya zaman saya iki main handphone Bapak Ibu. Zaman dulu belalang ya kan, Ko Yudi engko lek turu koyo opo? Ono sing ngene Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya mau tanya, iso diatur enggak? Halo. Binatang yang paling pinter katanya Bapak Ibu ya, itu anjing. Betul ya? Anjing itu setia itu. Iso diatur, iso. Mek kadang-kadang yang lama. Saya punya anjing kecil namanya Candy gitu ya. Anjing kesayangan gitu ya. Waduh kalau saya datang itu disambut Bapak Ibu. Kuku marani aku. Anak gue lu lali mbak aku Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu. Ya datang Bapak Ibu. Datang. Wah seneng Bapak Ibu. Terus saya bilang, hei Candy sini. Gendong ta. Langsung minta gendong. Lek udeli nang tengah. Ya toh, ya ayo Candy gendong. Dia malah lihat. Moh, ayo kejar-kejaran ayo. Loh ayo gendong. Moh, kejar-kejaran. Loh anjing sing sak ngono pintere lho, diatur iku angel. Betul? Saya mau tanya, belalang bisa dikendalikan enggak? Siapa yang punya talenta mengendalikan belalang? Perhatikan Bapak Ibu ya. Ya. Terkadang belalang itu tidak bisa diatur. Belalang datang itu tidak bisa dikendalikan manusia. Nah, saya beritahu begini. Hari ini setiap kita juga memiliki belalang-belalang. Bukan serangga, tetapi sesuatu yang berada di luar kendali kita. Betul nggak? Ya, penyakit. Bisa nggak kita kendalikan penyakit? Nggak bisa. Ada orang mengatakan, olahraga, nggak makan gula, nggak makan nasi, bla 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 sebagainya. Sehat nggak? Sehat. Penyakit bisa datang? Bisa datang. Siapa yang di sini percaya umurnya sampai 150 tahun? Angkat tangan. Gak ada, gak mungkin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya bilang gak mungkin. Itu di luar kendali kita. Halo? Dolar, sekarang dolar berapa ya? US dollar berapa sekarang? Hah? 18? 18 mungkin. Gak apa-apa Bapak Ibu, salah ya gak apa-apa. Ya kan? Nah saya mau tanya, tiba-tiba kalau ke 20 ribu, kendali kita enggak? Tiba-tiba turun ke 10 ribu, kendali kita enggak? Kalau ada krisis ekonomi, kendali kita enggak? Kalau tiba-tiba usaha gagal, semua toko-toko dinaikkan, bahan baku naik, akhirnya kita harus menaikkan harga dan akhirnya omset kita mulai mengecil, lalu profit kita mengecil. Kita bisa mengendalikan enggak? Enggak bisa. Bahkan kita kehilangan orang yang dikasih kita bisa mengendalikan enggak? Enggak bisa. Berarti di dalam dunia ini ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa kendalikan. Dan itu Tuhan mengatakan, belalang. Pertanyaan kedua saya. Di dalam Alkitab kalau kita udah baca Bapak Ibu, aku akan menghadik bagimu apa? Belalang pelahap. Yang menghadik siapa? Lebih keras dong. Yang menghadik siapa? Apakah Israel menghadik? Dengan cara aku berdoa, aku taat Tuhan, aku berdoa, aku menyembah Engkau, aku melakukan apapun, pokoknya Tuhan. Apakah belalang pelahap tiba-tiba dihadik oleh bangsa Israel? Tidak. Apakah oleh para imam karena dia melakukan hal-hal yang baik? Tidak. Apakah petani yang selalu berurusan dengan belalang sehingga bisa menghadik belalang? Tidak. Hari ini saya mau beritahu, yang menghadik belalang itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada sesuatu di dalam hidup kita yang tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Badai tidak akan pernah bisa kendalikan. Belalang, masalah, ujian, problem, bahkan musibah tidak bisa kita kendalikan. Kita akan selalu menghadapi sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa kendalikan. Setiap manusia tidak bisa mengendalikan. Tapi satu hal Bapak Ibu. Hanya satu pribadi yang dapat mengendalikan segalanya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hal yang paling menakutkan adalah di saat manusia mati. Kenapa? Karena mati tidak bisa dikendalikan. Tapi ini saya mau beritahu. Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib. Dia mati dan dikuburkan.
Tapi kematian tidak bisa mengendalikan dia. Dia bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan. Yang setuju kata amin. Ya, di tengah manusia yang tidak bisa mengendalikan apapun. Hari ini ada sebuah kabar bahwa Yesus membuktikan bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan hari ini saya mau beritahu bahwa Allah, Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah. Allah sanggup mengubah salib menjadi kebangkitan. Padahal seharusnya manusia tidak punya kuasa untuk mengendalikan kematian. Tapi Yesus mengendalikan kematian. Dan Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada jalan lain, hanya Yesuslah. Sebab dialah yang memegang kendali. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya gak tahu apa ujian yang engkau hadapi. Tapi 3 hal ini kita belajar. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Kembalilah. Pertobatan itu setiap saat. Kalau udah engkau kembali kepada Tuhan. Poin yang kedua, belajarlah percaya. Amin. Dan kalau engkau belajar percaya, tetaplah percaya. Apapun yang terjadi, seberapa besar bala yang engkau hadapi, seberapa banyak bala yang engkau hadapi, ingat, Tuhan tidak berubah. Dia yang memelihara engkau, Dia yang menyertai engkau, Dialah yang menghadik belalang-belalang. Dan bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati.